Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hildania Putri Istanto dengan NIM 201910601014. Saya dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Saya dari kelas Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GISB. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan pemaparan singkat mengenai Sistem Informasi Geografis atau SIG dan juga memperkenalkan software ArcGIS yang biasa digunakan dalam pembuatan peta SIG. Jadi, simak terus ya videonya. Halo, halo. Kembali lagi bersama saya Hildania Putri Stanto. Kalau tadi saya kan sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang saya akan memperkenalkan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini biasa disingkat dengan SIG. Tapi ada beberapa orang yang menyebutnya dengan GIS atau Geographic Information System. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada orang yang menyebut SIG atau ada juga yang menyebutnya GIS karena mereka hanya berbeda nama tetapi memiliki pengertian yang sama. Nah, apa sih pengertian dari SIG? Jadi SIG merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mengolah dan atau menyimpan data atau informasi geografis. SIG itu erat kaitannya dengan data spasial. Nah, apa sih data spasial itu? Jadi, data spasial merupakan sebuah data yang berorientasikan geografis. Data yang menampilkan kenampakan yang ada di bumi, baik kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Nah, data spasial ini berdasarkan formatnya itu terbagi menjadi dua. Ada data vektor dan ada data raster. Data vektor merupakan data berupa bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, maupun poligon. Contoh dari data vektor ini itu ada lokasi gedung atau lokasi sebuah bangunan yang disimbolkan dengan titik. Lalu ada juga jalan yang disimbolkan dengan garis. Ada juga sebuah area yang disimbolkan dengan poligon. Nah, untuk data raster ini merupakan sebuah data spasial yang berasal dari sistem penginderaan jauh. Jadi sistem penginderaan jauh ini tuh berupa foto udara. Nah, foto udaranya ini tuh dapat diambil menggunakan drone, bisa juga menggunakan pesawat atau menggunakan satelit. Nah, data raster ini berupa foto per pixel yang di dalamnya terdapat informasi geografis atau koordinat. Jadi berbeda dengan data vektor. Kalau data vektor tadi kan kumpulan titik, kumpulan garis, kumpulan poligon. Kalau data raster ini dia bentuknya foto per pixel, di mana di dalam foto per pixel tersebut terdapat informasi geografis atau koordinat. Nah, data raster ini contohnya itu seperti data citra Google Satelit, seperti DEM dan yang lainnya. Dan kan di sini juga data spasial itu juga dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya. Ada data spasial primer dan ada data spasial sekunder. Data spasial primer ini merupakan data spasial yang didapat dari pengukuran secara langsung. Jadi datanya ini tuh didapat dari orang pertama, sumbernya itu orang pertama. Misalnya kita ingin mendapatkan data debit aliran sungai, maka kita harus melakukan pengukuran debit aliran sungai tersebut.
sehingga diperoleh data. Nah, datanya itu yang disebut sebagai data spasial primer. Lalu ada data spasial sekunder. Data spasial sekunder ini data yang didapat dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini tuh bisa pemerintah, bisa juga pihak-pihak swasta. Misalnya kita mau dapat data nih, data peta Indonesia, ya kita gunakan saja itu atlas. Nah, itu atlas dapat dijadikan sebagai data. Itu disebut dengan data spasial sekunder. Tuh. Nah, pasti beberapa dari kalian atau mungkin kebanyakan dari kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih pentingnya SIG? Buat apa sih SIG itu? Nah, SIG ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena SIG ini dapat digunakan untuk melakukan penentuan arahan pemanfaatan lahan atau juga dapat digunakan sebagai studi perubahan global lingkungan. Juga dapat dijadikan pemetaan erosi, dapat dimanfaatkan untuk pemetaan daerah rawan bencana alam, dapat digunakan untuk pemetaan wilayah potensi sumber daya alam. Banyak sekali manfaat dari SIG lainnya. Nah, pembuatan peta SIG itu dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan software di komputer. Pada masa sekarang, di mana teknologi berkembang dengan pesat, pembuatan peta SIG dilakukan dengan menggunakan software karena dia lebih efisien dari segi waktunya, dari segi biayanya, dia juga lebih efisien daripada harus melakukan pembuatan peta SIG secara manual. Nah, dalam pembuatan peta SIG secara dengan komputer ada software yang biasa digunakan. Salah satunya yaitu ArcGIS. Nah, ArcGIS ini merupakan software yang biasa digunakan dalam pembuatan peta SIG. Nah, software ini tuh merupakan software yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan software berisikan kompilasi fungsi-fungsi dari bermacam-macam software GIS yang berbeda-beda. Jadi, ArcGIS ini tuh software yang di dalamnya terdapat beberapa software dengan fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Nah, software-software yang ada di dalam ArcGIS ini tuh antara lain ada ArcMap, ada ArcCatalog, ada ArcToolbox, ada ArcGlobe, ada ArcSense. Nah, ArcMap ini itu berfungsi untuk mengolah, menampilkan, memilih, melakukan editing, melakukan composing, atau melakukan publishing peta. Untuk software ArcCatalog dalam ArcGIS, dia berfungsi untuk mengatur atau mengorganisasi berbagai macam data spasial dalam pekerjaan SIG. Nah, ada juga software ArcToolbox dalam ArcGIS ini. Nah, ArcToolbox ini dia berfungsi sebagai tool atau perangkat dalam melakukan berbagai macam analisis keruangan. Berikutnya ada ArcGlobe. Nah, ArcGlobe ini tuh dia berfungsi untuk menampilkan peta secara 3D dalam bola dunia yang dapat terkoneksi dengan internet secara langsung. Yang terakhir ada ArcScan. Nah, ArcScan ini tuh dia berfungsi untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D. Itulah pemaparan singkat mengenai SIG. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke perkenalan berikutnya, yaitu berkenalan dengan software ArcGIS. Jadi, kalian terus simak videonya ya.
Halo, balik lagi bersama saya Hildania Putristanto. Tadi kan kita sudah berkenalan dengan SIG. Sekarang kita lanjut ke perkenalan berikutnya, yaitu berkenalan dengan ArcGIS. Nah, kita buka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, ArcGIS ini merupakan kompilasi dari berbagai macam software yang memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Tadi kan saya sudah menyebutkan di dalam ArcGIS itu ada software Arts Catalog, ada Arts Group, ada Arts Map, dan ada ArtSkin. Nah, yang pertama yang akan saya kenalkan yaitu Arts Catalog. Kita buka Arts Catalog. Halo. Jadi ini merupakan tampilan awal dari Arts Catalog. Nah, tadi kan sudah dijelaskan fungsi dari Arts Catalog. Nah, selain untuk mengatur data, Arts Catalog ini juga dapat terkoneksi dengan Arts Map, di mana dia Arts Catalog ini akan mencari, meninjau, menambahkan data ke Arts Map. Di sini pada Arts Catalog ini saya akan memberikan tutorial untuk mengkoneksikan data pada komputer dengan Arts Catalog. Nah, langkah pertamanya kita klik ini bagian Connect to Folder, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih This PC, lalu kita cari folder yang ingin kita koneksikan dengan Arts Catalog ya. Misalnya saya ingin mengoneksikan ini, kita klik OK. Nah, maka ini data folder dari komputer kita ini sudah terkoneksi dengan Arts Catalog ya. Di sini ada data raster. Sekarang saya akan mengajarkan kalian, memberi tutorial untuk membuat data shapefile atau data vektor baru melalui Arts Catalog. Langkah awalnya kita klik kanan di bagian yang kosong, kita pilih new, kita pilih shapefile. Kita misalkan di sini kita akan membuat jalan ya. Kita beri nama jalan. Untuk fitur type kita pilih yang polyline. Kenapa kita pilih yang polyline? Karena seperti penjelasan saya di awal, untuk shapefile ini merupakan jenis data vektor, di mana data vektor ini tuh direpresentasikan dengan titik, dengan garis, maupun dengan poligon. Nah, jalan ini direpresentasikan dengan polyline. Kalau kalian membuat lokasi suatu bangunan, maka untuk fitur type-nya kalian menggunakan point. Untuk jika kalian membuat suatu area, maka untuk fitur type-nya kalian menggunakan polygon. Nah, karena saya membuat jalan, maka untuk fitur type-nya saya menggunakan polyline. Kita klik polyline. Nah, di bagian spatial reference ini kita diharuskan untuk memasukkan koordinat. Tujuannya ini agar pada proses digitasi ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kita klik edit, lalu kita pilih project. Nah, setelah itu kita pilih UTM, kita pilih ini ya, WGS 1984. Kita pilih short term. Nah, lalu saya pilih yang Jawa Timur. Jawa Timur ini WGS 1984 UTM Zone 49S ini Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui lokasinya ini kalian bisa cari UTM-nya di
Google ya. Ini kita klik OK. Setelah ini kita klik OK lagi. Nah, maka ini akan muncul data save file, data vektor yang baru saja kita buat. Nah, itulah praktik penggunaan Arts Catalog secara singkat dari saya. Selanjutnya kita akan beralih ke Arts Map. Jadi sekarang kita masuk pada praktik pembuatan peta sederhana di Arts Map. Nah, jadi pada Arts Map ini ada yang namanya menu bar. Menu bar ini dia terdiri dari file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, dan help. Nah, di sini yang bagian terpenting yang ada pada menu bar yang harus kita atur terlebih dahulu sebelum kita menganalisis data itu ada di bagian customize. Nah, sebelum analisis data, kita klik customize, lalu extension, ya ini extension. Kita klik. Dan ini akan muncul bagian seperti ini. Ini kita centang semuanya. Kenapa harus dicentang? Ini untuk menghindari tidak dapat terbacanya suatu data yang akan diproses. Jadi biar data semuanya dapat terbaca dengan baik saat akan diproses, ini kita centang semua di bagian customize extension ya. Setelah tercentang semua, kita klik close. Dan berikutnya ini ada tools standar. Tools standar ini tuh berisi tools yang sering digunakan dalam setiap operasi di Arts Map. Ini ada new, lalu ada open, ada save, ada print, lalu ada cut, ada copy, ada paste, ada delete, ada undo delete, ada redo, ada juga add data, ada map scale. Map scale ini berfungsi untuk mengatur skala dalam peta. Lalu di sini ada editor toolbar, ada table of contents, ini berisi layers yang digunakan dalam peta, layers apa saja begitu ya. Dan ini ada katalog, ini Arts Catalog ya. Jadi sama fungsinya seperti Arts Catalog yang tadi kita sudah praktekkan. Di sini ada search, ada juga Arts Toolbox, ada Python, dan ada model builder. Nah, lalu juga di sini ada toolbar tool. Jadi di toolbar tool ini ada zoom in untuk memperjelas tampilan dengan skala yang besar, ada zoom out untuk memperkecil tampilan, ada pen untuk menggeser tampilan peta, ada juga full extend, ini menampilkan keseluruhan peta, ada fixed zoom in, ada fixed zoom out, lalu ada go back to previous extend, itu untuk proses undo apabila ingin kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu ada go to next extend, ini proses undo apabila ingin kembali ke tampilan setelahnya. Lalu ada select feature, lalu ada clear select fitur, lalu ada select element, ada identify, ini
untuk mengetahui informasi data apa saja yang ada dalam fitur tersebut ya. Lalu ini ada hyperlink, ada HTML, ada measure ini untuk pengukuran jarak di peta, lalu ada find route, ada go to XY ini untuk menuju ke posisi yang sudah ditentukan koordinat X-Y-nya. Lalu ada time slider dan ada create viewer windows. Nah, di sini ini kan hanya ada toolbar 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 tool toolbar tool. Nah, dan juga ada ini tool standar. Untuk menambahkan tool lainnya, kita ini dapat melakukan dengan mengklik customize, lalu toolbars. Misalnya kita tambahkan di sini draw, kita centang yang draw. Misal lagi kita tambahkan yang editor, kita centang yang editor gitu. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan peta SIG sederhana. Langkah awalnya kita buka foldernya karena kita tadi sudah mengkoneksikan folder di komputer dengan Arts Catalog. Jadi secara otomatis ini folder yang sudah kita koneksikan akan muncul di bagian Arts Catalog seperti ini. Kita buka folder yang tadi sudah kita koneksikan. Di sini saya sudah memiliki shape file batas kabupaten kota di Indonesia. Ini bisa kalian download di webnya Indonesia Tanah Airku ya. Ini kita klik, lalu kita tarik. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan melakukan pemetaan di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita cari dulu Kabupaten Sidoarjo itu letaknya di mana. Kita klik pada bagian layers di bagian batas kabupaten kota ini, kita klik kanan, kita klik open attribute table, lalu kita klik table option, kita pilih find and replace. Karena saya akan melakukan pemetaan di Kabupaten Sidoarjo, maka kita ketikkan Sidoarjo, kita pilih find next, setelah itu kita close. Di sini sudah diketahui Sidoarjo. Di sini kita klik bagian panah hitamnya untuk melakukan blok. Nah, lalu kita zoom in, untuk mengetahui posisi Sidoarjo. Nah, itu sudah terlihat posisi Sidoarjo. Ini kita geser petanya dengan pen. Karena saya akan melakukan pemetaan di Kabupaten Sidoarjo saja, maka ini kabupaten yang lainnya bisa kita hilangkan. Caranya dengan klik kanan pada layers batas kabupaten kota, lalu kita pilih data, kita pilih export data, kita klik OK saja, kita pilih yes. Nah, jika sudah, maka kita hilangkan kabupaten yang lainnya dengan meng-unchecklist batas kabupaten kota ini di bagian layersnya. Nah, sudah jadi. Ini pemetaan di Kabupaten Sidoarjo. Setelah ini kita lakukan plot dengan mengklik layout view. Seperti ini muncul. Lalu kita klik ya, kita atur terus ini, lalu kita pilih skala pada tools map scale, kita pilih skala yang sesuai. Terlalu kecil ya, terlalu besar, kita pakai 500.
pakai 250 apa 100 ya, 250 aja deh. Nah, untuk memposisikannya kita bisa kembali ke data view, kita geser begini, seret. Kalau nggak, kita cek lagi apakah sudah sesuai di layout view. Kurang sesuai, kita kembali ke data view, kita geser lagi, kita cek lagi, kita kembali, kita geserkan lagi. Sudah. Setelah itu kita bisa membuat bagian legenda dengan cara klik rectangle pada tools drawing, kita klik ya. Nah, ini bisa diisi dengan legenda. Kita ubah warnanya dengan klik 2 kali pada rectangle-nya, kita fill color, no color, oke. Nah, sudah jadi peta pemetaan di Kabupaten Sidoarjo, dan di sini bisa diisi dengan legendanya. Itu dia tutorial singkat saya dalam pembuatan peta sederhana di Archmap. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye, see you.